Pelaku UKM. Halo, selamat pagi Bang Rudi. Pagi. Bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Gimana Bang? Alhamdulillah baik di Ketapang nih. Baik, oke baik yang ada di Ketapang ya. Bang Rudi, sehat ya di hari ini Bang ya? Alhamdulillah cerah di Ketapang. Oke, baik, cerah dan ceria tentunya ya. Oke, baik. Dan juga di pagi hari ini nanti kita akan bersama dengan salah seorang narasumber lainnya yang pagi hari ini nantinya siap untuk menemani Anda juga pendengar. Dan sebelum itu kami undang Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami di line telepon 734 987 atau juga di WhatsApp kami di 0811 570 1042. Dan di pagi hari ini juga sudah bersama kami yang sedang bersiap-siap juga. Silakan Pak dipakai headphone-nya. Iya. Baik, dan di pagi hari ini juga sudah ada Pak Mustamar. Benar ya Pak ya? Oke, baik Pak Mustamar ini selaku Ketua Dekopinwil Kalimantan Barat, dan tentunya nanti kita akan berbincang-bincang juga di pagi hari ini terkait dengan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Nah, mungkin di pagi hari ini Andre izin ke Pak Resmi terlebih dahulu di awal Pak. Bagaimana sebenarnya geliat koperasi untuk saat ini di Provinsi Kalimantan Barat secara luas, dan mungkin kalau lebih dikerucutkan lagi kalau di Pontianak sendiri seperti apa nih Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam RRI, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andri dan Pak Mustamar. Jadi koperasi di Kalimantan Barat berdasarkan data yang kita himpun sampai dengan bulan Mei tahun 2022 jumlahnya sangat banyak, Bang. Di Kalbar ada sekitar 4.797 unit koperasi dengan jumlah koperasi yang aktif sebanyak 3.177 dan sisanya tidak aktif. Nah, secara umum memang koperasi-koperasi yang aktif tersebut sangat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang mungkin kurang mendapatkan jangkauan pelayanan keuangan, misalnya kalau untuk simpan pinjam, dan juga koperasi kalau kita lihat juga sudah ada di mana-mana, di sekolah, di instansi, dan di desa-desa. Nah, kalau secara umum di Pontianak itu saya kurang begitu hafal datanya, tapi berdasarkan kalau tidak salah sekitar 800 koperasi di Pontianak, dan itu memang rata-rata kinerjanya cukup baik, dan untuk keaktifannya sekitar berkisar 60-70%, begitu Bang Andre. Baik. Nah, dari sekian ribu tadi ada sekitar 900-an berarti kurang lebih, atau 800-an yang tidak aktif gitu Pak ya. Nah, sampai sejauh ini apa kendala yang dihadapi bagi koperasi yang ada yang aktif dan yang tidak aktif itu sendiri Pak? Rata-rata memang kendala yang dihadapi oleh koperasi yang tidak aktif, pertama memang mungkin karena pemahaman kepada pengurus maupun anggota ketika mereka melakukan pembentukan koperasi belum begitu mantap, sehingga mungkin mereka mendirikan koperasi itu karena hanya mungkin ikut-ikutan dan bukan merupakan suatu kebutuhan yang mereka harapkan. Jadi beda kalau misalnya kalau kita lihat perkembangan koperasi mulai dari awal berdiri sehingga sampai dengan perkembangan yang pelan-pelan tapi pasti di tahun-tahun awal sampai tahun kelima, itu kalau memang pemahaman dan seluruh anggota aktif serta memang merasa butuh untuk mereka berkoperasi, maka pertumbuhan dan perkembangan koperasi akan berjalan dengan baik. Begitu Bang Andri. Baik. Nah, kalau Pak Mustamar sendiri melihatnya seperti apa Pak untuk sampai sejauh ini di Kalimantan Barat, untuk lihat dari baik itu pelaku yang berkecimpung dalam koperasi itu sendiri atau mungkin masyarakat UKM-nya seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Bang. Apa yang saya sampaikan oleh Pak Resmi tadi ya mengenai kondisi objektif terhadap koperasi yang ada di Kalbar secara umum dan kota Pontianak secara khusus, disampaikan bahwa persoalan-persoalan yang menghambat terhadap laju pertumbuhan mereka itu ternyata hal-hal yang mendasar memang tidak dipahami betul oleh
semua kelompok ekonomis produktif yang bergabung di koperasi ini, sehingga itu menjadi fatal dalam rangka untuk dia meningkatkan kinerjanya ke depan. Yang penting saya pikir semua masyarakat yang ingin masuk menjadi anggota koperasi atau membuat koperasi perlu dipahami idealisme koperasi itu. Wah, koperasi itu dibentuk karena ada kesamaan kepentingan ekonomi. Ya, jadi kalau ada orang yang bentuk koperasi, kesamaan kepentingan ekonominya diabaikan atau tidak ada kesamaan kepentingan ekonomi, ini yang menjadi faktor kunci ya dalam rangka untuk membuat koperasi ini kontinuitas operasionalnya ke depan itu agak terganggu jadinya. Nah, itu yang pertama, idealisme koperasi memang harus dipegang. Lalu hal-hal lain yang berkait dengan kolaborasi dengan UMKM ya, karena memang koperasi itu tak jauh-jauh dari UMKM itu. Nah, karena memang rata-rata anggotanya kelas ekonomi menengah ke bawah. Ya. Nah, oleh karena itu, ini memang yang harus dipacu oleh kita semuanya. Pemerintah, Depopin, masyarakat, gerakan koperasi semuanya dalam rangka untuk berkolaborasi supaya kinerja koperasi ini terus meningkat, naik gitu ya. Apalagi datanya tadi Pak Resmi sudah sampaikan tuh 4.000 lebih di Kalbar, lalu yang aktif cuma 1.000 lebih, di kota 800 lebih, yang aktif kurang lebih 60%-an, yang tak aktif ada 40%, sehingga ini akan membawa dampak negatif sebenarnya bagi koperasi yang tak aktif itu. Karena orang melihat seakan kasat mata bahwa yang sudah namanya koperasi pasti dia berharap, ayo ekspektasinya itu koperasinya maju gitu ya. Nah, oleh karenanya ada hal yang juga perlu diperhatikan oleh semua, termasuk UMKM, koperasi, ya, agar dia bisa terus maju, terus berkembang sesuai dengan ekspektasi Pondeng Padar ini. Dan kita semuanya tentunya adalah ada 5 kelemahan yang mendasar dari KUMKM kita. Yang pertama, rata-rata lemah di SDM-nya ya, walaupun tidak semua koperasi SDM lemah, ada koperasi yang kuat di situ, tapi rata-rata di situ lemahnya. Lalu yang kedua, ada lemah dari sisi manajemen ya. Jadi pengaturan dari operasional organisasi yang usaha itu menjadi lemah ya. Lalu yang ketiga, lemah juga penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Iptek, apalagi belakangan ini terus ngetren ya penggunaan Iptek itu dalam rangka untuk memacu pertumbuhan organisasi dan usahanya. Jadi tak bisa dielakkan lagi itu. Memang harus kita masuk di situ. Termasuk koperasi, termasuk UKM. Lalu yang keempat juga lemah dari sisi pasar. Nah, ini yang kuncinya nih. Nah, UMKM kita termasuk koperasi itu lemah dari sisi pasar. Jadi kadangkala di pasarnya itu sendiri-sendiri, sementara kekuatannya belum mampu untuk dia berdiri sendiri. Oleh karena itu, saran kita kadang-kadang kepada gerakan koperasi, kepada UMKM, cobalah dibuat usaha pemasaran bersama ya. Karena kelemahan itu kalau dibuat secara bersama menjadi kekuatan yang hebat daripada pemasaran. Lalu kelima terakhir, lemah dari sisi pemodalan dia. Nah, dari pemodalan ini memang posisinya memang harus di terakhir dia. Kadang-kala UMKM kita termasuk koperasi selalu begitu kita tanya apa sih yang bisa kita berikan, apa sih yang bisa kita bantu dari pemerintah, dari Depopin, dari semua pelaku-pelaku koperasi, begitu kita tanya sudah pasti itu biasanya. Ya, bahwa kita perlu modal. Begitu diberi modal, justru tak berkembang-kembang gitu. Kenapa? Persoalan idealisme dia tak pegang, dia tidak gunakan. Lalu persoalan mendasar SDM-nya tak siap, lalu ipteknya tak siap, pasarnya tak ada, diberi modal makin hancur dia. Nah, itu persoalan yang terus ya menjadi dilematis dari perkembangan dan kemajuan daripada KUMKM kita. Saya pikir itu yang saya lihat mesti harus kita sama-sama lah ya membuat minimalisasi dari risiko dari kelemahan-kelemahan yang ada itu. Saya pikir itu Pak.
Baik, itu menjadi satu perhatian berarti Pak ya dari 5 kelemahan itu sendiri yang tadi sudah Bapak sebutkan juga. Nah, kalau kita berbicara ini beberapa diantaranya, mungkin satu diantaranya terkait dengan SDM tadi Pak. Karena kita tahu bahwa dalam tubuh koperasi sendiri biasanya, apalagi ini masing-masing koperasi gitu Pak, biasanya dapat pelatihan kan ya Pak ya. Nah, tapi kenapa masih terjadi dalam tanda kutip lemahnya SDM itu sendiri Pak? Baik, saya pikir gini ya, ada juga dilema di situ, walaupun intensitas pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, Dekopin, beserta gerakan koperasi lain amat sangat tinggi dia. Cuma persoalannya adalah ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor Samsudin Jahmat mengatakan bahwa koperasi itu satu di antara variabelnya dia membuat dia kurang berkembang, kurang maju karena ada pergantian pengelola koperasi yang relatif cepat gitu. Jadi baru dia mau melakukan rencana kerja, rencana operasional dan sebagainya, dah 3 tahun ke depan dia ganti lagi gitu. Belum dia habis mengoperasionalkan perencanaan itu. Satu. Kedua, kadang juga kawan-kawan gerakan koperasi ini yang dikirim tuh tak tepat orangnya gitu. Jadi kadang disuruh ikut pelatihan keuangan, sementara yang dikirim tak punya dasar itu, sehingga relatif susah, apalagi pelatihannya relatif cepat gitu ya. Biasanya 3 hari, 7 hari paling lama, sehingga ini juga akan menjadi penghambat juga ya. Oleh karena itu saya pikir tidak hanya pemerintah saja yang getol, yang mau, yang ngebet gitu ya, Dekopin juga yang getol juga, tapi juga dari gerakan koperasi mesti sadar diri gitu ya, dalam rangka untuk membawa koperasinya bisa maju dan berkembang. Apalagi ini koperasi hari koperasi ini di tahun 2022 kan, yang ke-75 itu udah relatif tua mulai. Kalau kita tuh udah bercucuk kali ya. Nah, oleh karena itu saya pikir itu yang mesti kita pahami sama-sama, terutama dari kalangan gerakan koperasi, saya pikir itu. Baik, nah Andre mohon izin ke Bang Rudi. Nah kalau Bang Rudi sendiri sampai sejauh ini bagaimana merasakan dampak dari koperasi itu sendiri Bang? Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih Bang. Baik, terima kasih buat bapak-bapak yang ada di sana. Alhamdulillah, mungkin kalau saya ini juga mewakili dari suara penggiat UMKM Pak. Pada dasarnya sih kehadiran koperasi untuk para pelaku UMKM ada positifnya juga sih Pak, sangat ini. Cuman memang gerakan dorongan secara dasarnya yang belum. Tapi kalau di kayak Ketapang dan lain-lain juga memang kebutuhan sebenarnya gini, pada basicnya para pelaku UMKM itu sebenarnya tadi yang Bapak bilang tadi bahwa ya kebutuhan mereka adalah market. Nah, dengan masa pandemik yang panjang kemarin 3 tahun kita melalui, dengan kata orang tuh hampir mau berdarah-darah lah. Hanya pelaku UMKM yang mampu untuk bertahan karena mungkin mereka tidak mempunyai terlalu banyak beban pinjaman dan lain-lain, seperti misalnya kayak pinjaman yang di waktu misalnya tunggakan harus bayar cicilan mobil, cicilan motor, kemudian ngambil barang dan lain-lain. Tapi kalau pelaku UMKM yang basicnya dasar sekali, mereka masih tetap akan bertahan karena adanya kerjasama dengan sesama pelaku usaha. Nah, mungkin yang harus dibangun ini Pak adalah ada gerakan untuk market digital, karena di era sekarang ini udah masuknya ke era digital. Alhamdulillah saya kemarin itu kan mengikuti pelatihan inkubator bisnis, dan kebetulan saya juga sama teman-teman di sini adalah penggiat UMKM Pak di Ketapang dan juga di Kalimantan Barat. Kita ada sebuah gerakan memang untuk bersama-sama memindahkan penjualan offline menjadi online. Nah, mungkin titik tengahnya inilah yang mungkin perlu adanya kebersamaan bahwa koperasi hadir untuk menjadi penyeimbang dalam market digitalnya Pak. Kadang kalau untuk modal, jujur aja saya bilang teman-teman para terutama IKM Pak ya, kita mungkin gini Bang, kita coba agak membedakan antara kadang-kadang di masyarakat ini masih ada yang bingung, apa sih UMKM, apa sih IKM, apa sih UKM gitu. Kadang-kadang mereka masih bingung karena banyaknya singkatan. Nah,
Kebetulan saya ini kan pengrajin, jadi itu Ya. adalah masuk ke IKM, artinya industri, industri menengah. Ya Pak ya, nanti Bapak dari dinas yang lebih banyak bisa jelaskan. Ya. Nah, UKM itu adalah mereka penjual atau market. Jadi kalau seandainya UMKM disebut sama orang, IKM udah pasti masuk UMKM. Tapi kalau kalau UKM dia belum tentu masuk IKM. Artinya UKM itu dia bukan pembuat, Pak. Dia penjual. Nah, jadi kalau kami ini kayak para pengrajin dan juga mungkin para produsen, pembuat kue dan lain-lain masuk dalam IKM. Nah, mungkin basic dasar ini Pak yang mungkin akan lebih kuatkan adalah mereka tidak perlu dibantu dengan modal dana, tapi mereka butuh bantu peralatan. Mungkin fasilitasi dari koperasi itu kadang-kadang kan lebih banyak pada kelompok usaha. Nah, mungkin nanti kita bisa perjelas lagi. Dari saya salam dari Ketapang Pak, Bapak dari Alhamdulillah pandemik ini kami para pelaku UMKM itu masih tetap bertahan dan juga makin stabil dan juga makin siap untuk menggempur dengan produk-produk kita yang mungkin akan membawa nama baik Kalimantan Barat. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Ya, baik. Nah, mungkin ke Pak Resmi. Nah, seperti apa nih Pak? Bagaimana dukungan dari Dinas Koperasi sendiri terkait dengan ini tadi yang dibutuhkan dari teman-teman UMKM sejauh ini adalah sebenarnya marketnya. Mungkin lebih jauh lagi ini terkait dengan ke era digital gitu ya untuk marketnya. Iya. Ini seperti apa nih Pak? Baik Bang Andre. Jadi Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022 ini memang ada beberapa kegiatan yang mendorong koperasi dan UMKM untuk lebih dapat memasarkan produk-produknya secara digital dan juga berorientasi ekspor. Nah, ini kita sudah lakukan. Salah satunya tadi seperti yang disebut oleh Bang siapa? Bang Rudi. Bang Rudi, inkubator bisnis. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan lainnya seperti kita punya stand di aneka perusahaan aneka usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk promosi produknya dan juga di Semesko, di Galeri Semesko di Jakarta. Tapi memang harus kita kurasi terlebih dahulu. Dan yang sedang akan dirintis oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat adalah sinergi terkait dengan pemasaran produk-produk UMKM. Menurut data yang kami miliki, Bang Andre, jumlah anggota koperasi di Kalimantan Barat ini 1,5 juta orang. Ini kan kalau bisa ada kolaborasi dan sinergi yang baik antara koperasi dan UMKM, sebenarnya pasar untuk UMKM itu sudah menunggu nih 1,5 juta anggota koperasi. Memang tinggal kita bagaimana kita lakukan kolaborasi dan menemukan jaringan kerjasama yang baik. Di samping itu juga ada kewajiban seperti diamanatkan di PP 7 2021 bahwa sekian persen belanja pemerintah itu harus dialokasikan untuk pelaku UMKM, dan ini memang sudah kita laksanakan dan saya yakin juga di beberapa OPD termasuk mungkin RRI juga ya, pelaksanaan belanja barang, kebutuhan kantor dan sebagainya itu melalui MBIS, dan itu memang harus sekian persen untuk pelaku UMKM. Nah, di tahap-tahap awal ini karena memang pemberlakuannya baru, memang banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk masuk ke e-katalog sehingga produk-produknya dapat dibeli melalui MBIS. Tapi kita selalu berusaha untuk memfasilitasi hal tersebut, dan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat kita memiliki pusat layanan usaha terpadu. Silahkan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha dapat berkonsultasi. Salah satunya ada konsultan pemasaran dan IT. Dan juga di Ketapang dan ada 11 kabupaten lainnya kecuali Kayong Utara dan Melawi itu ada petugas penyuluh koperasi lapangan yang juga siap membantu koperasi dan juga UMKM untuk misalnya pendampingan dalam hal melaksanakan RAT dan juga konsultasi-konsultasi dalam hal pemasaran produk-produknya. Demikian Bang Andre. Baik. Nah,
Kalau Pak Mustamar, bagaimana Pak menanggapi hal ini? Baik, Bang Andre, saya sudah menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan sejawat saya dari Pak Resmi ini, bahwa memang betul ya, pemerintah luar biasa ya keberpihakannya kepada KUMKM kita, karena memang itu adalah termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu. Dia sudah berapa kali di amandemen tak pernah hilang itu. Ya, keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, menengah itu luar biasa. Nah, oleh karena itu saran saya kepada pelaku UMKM termasuk koperasi, mari sambut ini dengan baik. Karena apa? Bukan hanya pemerintah semua membuat regulasinya ya, dengan baik, cuma kalau memang tak direspon secara positif oleh kawan-kawan gerakan koperasi yang UMKM, maka ini juga akan hilang gitu ya. Akan kesempatan ini makin kecil. Nah, maksud saya tak direspon itu artinya ngikuti aturan yang berkembang. Kalau pemerintah buat standarnya, gini loh produknya, ikuti itu. Jangan tak diikuti standarnya. Siapa yang mau beli? Pemerintah juga berisiko gitu. Ya. Oleh karena itu harus diikuti itu semuanya, dan ini kesempatan, peluang, apalagi pemerintah mau dari pusat sampai ke daerah sudah amat sangat kondusif, dan political will-nya amat sangat kuat ya untuk mendorong, menumbuhkan KUMKM kita supaya bisa lebih maju, lebih berkembang lagi ke depan. Dan ini momentum yang bagus ini ya bagi KUMKM kita, karena pemerintah sudah membuat regulasi tadi yang Pak Resmi bilang, PP 7 apa itu tahun 2000 sekarang ini, itu mesti ditangkap benar oleh KUMKM kita. Ya, karena kalau enggak maka itu akan balik, bisa jadi balik lagi setback ke belakang tuh. Yeah. Jadi ternyata UMKM tak siap nih, pemerintah sudah buat begini tapi tak ditangkapnya kan gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini mesti ada injeksi yang kuat kepada KUMKM kita dari internal ya, pelaku-pelaku UMKM termasuk koperasi, supaya bisa benar-benar menangkap peluang. Karena apa? Saya ingat betul ternyata kewirausahaan itu yang menjadi titik kuncinya adalah membuat inovasi dan bisa menangkap peluang itu gitu. Jadi kalau ada peluang depan kita lalu kita tak tahu bahwa itu peluang, nah ini berbahaya juga untuk membuat perkembangan dan kemajuan KUMKM kita. Ya, saya pikir itu Bang Andre. Ya, baik. Nah, Bang Rudi, tadi seperti yang disampaikan bahwa ada yang namanya pusat usaha layanan terpadu, dan juga bahwa ada standar yang sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri yang sudah disampaikan juga ke pelaku UMKM. Nah, bagaimana kalau dari pelaku sendiri sampai sejauh ini, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik atau sudah dikerjakan dengan baik untuk standar yang tadi disampaikan? Iya Bang, iya Bang. Alhamdulillah kalau saya ini kan kebetulan kan hampir 10 tahun lebih berkecimpung di dunia kerajinan dan juga multimedia sih Bang di Ketapang. Jadi mungkin bahasa saya ada satu, karena kita orang Pontianak nih Bang ya. Saya pakai istilah the power of sehe Bang. Kalau kita kalau paham kata sehe, ya kan, arti kata yang tadi kata Bapak tadi bahwa ini harus sungguh-sungguh, udah pasti. Udah pasti sungguh. Apalagi memang memanfaatkan nama berinovasi, kemudian berkolaborasi, itu udah menjadi penting. Seperti saya ceritakan tadi waktu saya mengikuti kelas angkatan pertama di inkubator bisnis dari Dekranasda provinsi dan juga dari Dinas Industri dan Koperasi di Provinsi Kalimantan Barat. Awal-awalnya itu Pak, benar-benar saya jujur sekali, hampir semua kawan-kawan pengrajin utusan dari seluruh kabupaten itu punya ego masing-masing. Artinya, misalnya saya pengrajin, kebetulan saya pengrajin kerang Pak. Saya pengrajin kerang dan juga bermain di beberapa kerajinan miniatur. Kemudian ada teman-teman yang bermain di anyaman, ada yang lain. Kita memang datang dalam sebuah konsep latihan itu dengan, oh kami ini punya kerajinan yang kami buat nih. Nah, lebih balak daripada yang lain, ibaratnya kayak gitulah gitu kan. Lebih bagus. Tapi begitu kita diketemukan dalam sebuah wadah atau dalam sebuah media,
ternyata kita harus sadar, kita ini bukan membawa nama daerah kita masing-masing, tapi kita membawa nama Kalimantan Barat. Maka terjadilah kesadaran kita tuh untuk berkolaborasi. Ternyata kayak kita lihat kemarin itu kan adanya batik kerajinan tenun dari Jidan yang menjadi the best of the best di Inakrab 2022 kemarin di Jakarta. Itu bukan lagi membawa ego nama daerah, tapi membawa nama Kalimantan Barat. Nah mungkin gitu Pak, kemampuan dari teman-teman untuk berinovasi, saya bilang alhamdulillah udah mulai ada kesadaran, apalagi kita memang sangat terbantu ya, tadi Pak bilang tuh benar-benar mobilitas dari setiap daerah. Saya aja terasa di Ketapang ini bantuan dari support dari teman-teman di koperasi, di dinas industri juga luar biasa. Tinggal memang mengkolaborasikan, menjadikan ini adalah inovasi, dan juga orang-orang terpilih, orang-orang yang ikut pelatihan kata Bapak tadi itu adalah orang-orang yang benar dan tepat. Orang benar dan tepat. Misalnya dari koperasi dari Pontianak mengadakan acara untuk anyaman. Janganlah yang dikirim itu yang kuliner. Nah, kadang-kadang itu, Pak. Nah, itu ya mungkin perlu adanya saring juga di tingkat daerah dan atau kecamatan, bahwa orang yang tadi Bapak bilang tadi benar-benar yang tepat adalah misal ini keuangan, ya lebih baik pengrajin itu memang fokus ke kerajinan. Carilah memang mereka yang memang bidangnya ke situ. Nah, mungkin itu yang, tapi kalau untuk aktivitas pemerintah, saya bilang saya dari pengrajin mewakili teman-teman para penggiat UMKM dan juga pengrajin dan juga lain, saya sangat luar biasa. Dari sejak pandemik kita banyak dibantu juga. Dan juga satu lagi Pak, perlu adanya legalitas, yaitu NIB. Karena saya berharap mudah-mudahan gerakan NIB meng-NIB-kan para pelaku usaha ini juga menjadi masif juga Pak. Karena NIB itu adalah nomor induk berusaha. Mereka yang ingin benar-benar masuk wirausaha, mereka harus punya NIB. Seperti IKTP-nya kita sebagai masyarakat Indonesia. Begitu Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bang Rudi, dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung di pagi hari ini 734-987 sebelum nantinya kita berbincang lagi dengan Pak Resmi Guno dan juga Pak Mustamar serta Bang Rudi di pagi hari ini. Pendengar, kita break terlebih dahulu dan nanti kami akan kembali lagi tentunya masih dalam dialog lintas Pontianak pagi. Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di dalam dialog lintas Pontianak pagi dan tentunya masih bersama dengan Pak Resmi Guno dan juga Pak Mustamar serta Bang Rudi yang saat ini terhubung melalui aplikasi Zoom Meeting. Dan tadi ada satu yang menarik juga, di mana dari The Power of Sehe kemudian bahwa dibutuhkannya namanya legalitas itu sendiri Pak. Nah, sampai sejauh ini bagaimana untuk bisa membantu pelaku UMKM itu sendiri Pak terkait dengan legalitas ini, baik bagi dinas koperasi itu sendiri membantunya seperti apa nih Pak? Terima kasih Bang Andri. Jadi memang setiap pelaku usaha itu memang wajib memiliki nomor induk berusaha. Yang sekarang prosesnya sebenarnya sangat mudah ya. Itu cukup login ke OSS RBA, kemudian memasukkan data-data, maka kalau datanya sudah sesuai akan diterbitkanlah nomor induk berusaha oleh lembaga OSS pusat. Nah, itu memang apa yang disampaikan Bang Rudi tadi betul, itu merupakan KTP-nya bagi pelaku usaha lah. Jadi dinas koperasi memang juga membantu untuk pelaku-pelaku usaha. Memang cuman kita terbatas masih di Kota Pontianak melalui PLUT kita dan juga beberapa PPKL yang di provinsi dan tentunya di Kota Pontianak. Tapi memang tidak semua tenaga PPKL memiliki keterampilan untuk membantu koperasi ataupun pelaku UMKM login ke OSS RBA sehingga mereka bisa mendapatkan NIB. Tapi untuk di Kota Pontianak, Mempawah, kemudian juga Kuburaya dan Sintang dan beberapa kabupaten lah ya, Bang Rudi, itu sudah PPKL-nya dapat membantu pelaku UMKM dan koperasi untuk mendapatkan NIB. Gitu Bang. Ketapang juga Pak. Ketapang sudah ya? Oh ya. Ya. Mantap. Oke, baik. Nah Pak, kalau tadi berbicara tentang ada 5 hal yang jadi perhatian juga terkait dengan kelemahan, satu diantaranya adalah terkait dengan permodalan seperti itu. Nah, kalau Bapak sendiri menanggapinya seperti apa ini kalau untuk di Kalimantan Barat?
Kalau permodalan memang apa ya, sebenarnya pemerintah cukup menyediakan sumber-sumber permodalan yang dapat diakses oleh koperasi dan UMKM. Khusus koperasi misalnya sejak tahun 2020 itu Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB itu memang memfokuskan penyaluran pinjamannya kepada koperasi. Kalau dulu kan banyak selain koperasi juga langsung usaha perorangan, tetapi kebijakan Menteri Koperasi sekarang lebih fokus dulu menyalurkan pinjaman yang sangat murah bunganya LPDB ini ke koperasi. Nah, sebenarnya diharapkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu dapat menjadi anggota koperasi agar mereka dapat juga menerima pinjaman dana LPDB, itu salah satunya. Kemudian juga seperti kita ketahui program KUR yang dikucurkan oleh pemerintah juga sudah sangat banyak di Kalbar. Khusus LPDB ini sudah ada contoh beberapa koperasi, tapi memang sayangnya memang koperasi dari luar Kalbar mereka mendapatkan pinjaman dari LPDB, kemudian mereka menyalurkan kepada anggotanya yang memang memiliki usaha yang sangat kecil ya, misalnya pedagang di pinggir jalan, gorengan, tetapi memang mereka betul anggota koperasi simpan pinjam. Dan ini memang terbukti efektif. Ada 2 koperasi yang kita pantau di Kalimantan Barat. Mereka seperti model channeling ya, jadi mereka mendapatkan pinjaman ke LPDB tetapi langsung disalurkan kepada anggota mereka yang memiliki usaha, itu besarannya hanya sekitar 2 juta sampai 5 juta. Itu salah satu solusi untuk permodalan. Tapi memang itu rata-rata di sektor kuliner yang memang modalnya hanya cukup sekitar segitu, Bang Andri. Nah, untuk yang di bidang usaha lainnya mungkin Bang Rudi lebih tahu ya, seperti kerajinan. Saya rasa mungkin agak besar, tapi memang pemerintah sekali lagi mendorong dan siap membantu pelaku-pelaku usaha untuk dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan yang murah. Demikian Bang Andri. Baik. Nah, ke Pak Mustamar, Pak masih berbicara tentang permodalan ini sendiri. Nah, kalau terkaitannya dengan perbankan sendiri seperti apa nih, Pak? Oke, makasih Bang Andre. Saya pikir kalau bicara perbankan, tentu ada 2 hal yang mesti kita pahami betul ya. Yang pertama, bank itu dia punya kepentingan untuk sisi-sisi bisnis ya. Oleh karena itu ada kredit yang komersil ya. Cuma untuk masuk ke situ, UMKM kita rasa-rasanya berat memang. Kenapa? Dari sisi cost-nya relatif tinggi ya, sehingga untuk memanfaatkan itu akan relatif kesulitan ya. Karena apa? Kalaupun dipaksakan dia bisa masuk di situ, ujung-ujungnya memang di BEP aja dia relatif susah ya, back upon point. Artinya bahasa Pontianak ini Pak Po pun susah dianya. Ya. Nah itu. Lalu kedua, ada hal yang tadi disampaikan oleh Pak Resmi bahwa ada kredit-kredit program dari pemerintah tuh. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita ya, dari LPDB, dari KUR gitu ya, yang bunganya disubsidi oleh pemerintah gitu. Bukan artinya bank jual segitu, bukan ya. Jadi bank tetap pakai aturan perbankan, cuma pemerintah yang menginjeksi subsidi bunganya ya, sehingga itu mesti harus benar-benar dimanfaatkan. Kalau ternyata persoalannya pemodalan gitu. Nah, kadangkala yang saya bilang tadi di awal itu ya, UMKM kita nih selalu paradigmanya model-model dulu gitu. Masih ada yang begitu tuh. Tapi ada juga yang sudah berpikiran maju ya. Jadi mesti harus berurut tuh. Jadi benahin dulu SDM-nya, benahin dulu manajemennya, benahin dulu pasarnya, benahin dulu ipteknya, barulah bicara modal. Karena apa? Modal ini terakhir gitu. Jadi kalau ini sudah dibenahi, modal tuh datang sendiri dia. Ya, macam kita lah pegawai negeri misalnya. Begitu kita kerja hari-hari ada income, ada pendapatan dan sebagainya. Bank tuh tak usah kita suruh dia datang seorang gitu. Betul, Pak. Itu masuk di situ. Nah, oleh karena itu
termasuk dalam UMKM kita, mari persiapkan ya persoalan-persoalan yang mendasar tadi, sehingga persoalan klasik daripada pemodalan saya pikir tak ada persoalan lagi ya, untuk dia bisa mendorong menumbuhkan perkembangan UMKM-nya dari sisi pemodalan. Nah, persoalan mendasar saya bilang tadi ya, di berurut ya, terutama pasar. Saya setuju dengan Pak Rudi tadi. Ada dulu ya paradigmanya UMKM kita tu selalu dia menonton ingin jalan sendiri-sendiri, padahal dia tak punya kemampuan apa-apa, lemah gitu. Saya suka komparasikan dengan kita lah 17 Agustus sebentar lagi ni ya, di kampung kadang suka ngadakan perlombaan panjat pinang, lalu lari karung, bawa guli segala macam. Di situ tu di kampung tu ada yang kuat gitu ya, yang hebat. Pada saat 17-an dia tuh sakit misalnya ya. Jadi sakit, lemah, demam, tapi dia suruh ikut lagi, paksakan suruh ikut berlomba manjat pinang, lomba karung segala macam. Dia menang pun di situ ya, tapi di finish diselap di situ karena di kekuatannya relatif lemah gitu. Nah, oleh karena itu kekuatan itu mesti harus dibuat oleh UMKM kita, terutama persoalan pasar. Saya baca di literatur Pak Prof Samsudin Zaman ya, UMKM kita itu memang Pak Rudi sinyalir tadi bahwa pengennya tuh sendiri-sendiri, kalau untung mau sendiri, kalau nikmati sendiri, padahal dia tak punya kemampuan untuk buat sendiri. Nah, oleh karena itu terutama pasarnya mesti harus ada kekuatan membuat pasar secara bersama. Ya, pasarnya bersama. Jadi kalau industri gabung dalam satu pasar, jadi nanti dia jual, terutama lewat koperasi, terutama institusi koperasi inilah yang memang didukung oleh pemerintah ya, untuk membuat pasaran bersama. Begitu juga yang kuliner, begitu juga yang sektor jasa, begitu juga sektor produksi dan sebagainya. Itu mesti harus ada kebersamaan dengan kekuatan yang relatif lemah itu. Kalau sama-sama, saya suka katakan gini, macam capu lidik lah. Kalau sapu lidik disapukan satu-satu, di samping tak bersih-bersih, dimatahkan yang nyaman. Cobalah jadikan satu dia, disapukan bisa bersih, dipatahkan, apalagi di depan muka kita matarannya. Itu budak tak patah-patah, bahkan ngeban balik kena muka kita. Jadi kekuatannya luar biasa. Jadi filosofi itu yang mesti harus dipegang betul oleh UMKM kita. Saya pikir tuh Bang Andre. Baik, nah kalau Bang Rudi sendiri bagaimana Bang? Ya, ya. Jadi gini, saya suka bahasa Melayu Bapak nih, Bang. Saya walaupun di Ketapang Pak, aslinya Pontianak Pak. Jadi bahasa saya tidak ada sedikit pun ini. Jadi gini Pak, jadi kalau untuk kami lah Pak ya, kebetulan saya ini kan selaku pengrajin dan juga pelaku usaha. Kami ini Pak, mungkin sebagai informasi aja membentuk para penggiat UMKM Pak. Pegiat UMKM mungkin levelnya udah lebih di atas dari kawan-kawan UMKM Pak. Jadi kita punya kesadaran untuk membantu apalagi di masa pandemi kemarin. Untuk di Kalimantan Barat, kemudian saya mengkoordinir juga teman-teman, kita bergabung juga dengan para penggiat UMKM sekalbar. Jadi kemarin waktu ada gerakan mungkin kemarin juga sekarang sudah berjalan Pak, ada UMKM Go Digital yang dari Kominfo itu kita menghimpun 12.000 UMKM sekalbar. Jadi memang dari kami juga, bukan dari dinas juga, kita juga membuat sebuah base data Pak, base data. Jadi artinya bahwa bukan juga kita ini, kadang kita juga sesama pelaku usaha juga membuat sebuah mengkoordinir juga Pak. Jadi betul kata Pak Krujaman tadi bahwa kalau seandainya dia itu memang adalah pelaku usaha yang berjiwa dan mental murni, dia bukan yang dicari itu adalah modal. Kalau seandainya ada yang datang, kadang-kadang orang dinas juga manas juga Pak, kadang-kadang. Ini UMKM datang ke kantor dinas kalau pas lagi ada bantuan, kalau ada mau cari duit. Sebenarnya betul, perbaiki dulu dari mulai legalitas, kemudian manajemen, kemudian produk, packaging dan lain-lain. Itu bukan cuma dinas yang datang, malahan ditawarin juga sama orang bank. Jadi kalau dia memang
bermental hanya sekedar pengen dapat modal, itu saya bilang mohon maaf Pak, kami para pelaku usaha yang memang berjiwanya mentalnya jadi kuat, kita akan lebih pengen meminta support dari pemerintah tuh, belilah produk kami. Janganlah misalnya kayak saya melakukan pendekatan dengan anggota dewan, melakukan pendekatan dengan beberapa dinas-dinas. Kalau seandainya kunjungan keluar daerah, belilah produk kami untuk oleh-oleh. Nah, kebetulan saya kan berkerajinan dari kerang ala-ala dan juga tugu ala-ala, Pak. Nah, itu menjadi souvenir. Jadi bukan kita minta bantu modal, tapi minta bantu agar produk kita dipakailah daripada beli produk orang lain. Nah, itu mungkin satu. Jadi cinta sama produk seorang. Yang kedua, yang kita coba galakkan dengan teman-teman para penggiat UMKM sekalbar, Pak, adalah memindahkan mindset dari pedagang menjadi dari jiwa dari mental pedagang menjadi mental pebisnis. Artinya kadang-kadang pelaku usaha kita baik kuliner dan lain-lain itu begitu dia ada kegiatan atau dia sakit, kita bawa tadi kan sakit dan juga mungkin dia udah tidak bisa berproduksi. Mental pedagang itu adalah dia memproduksi, dia menjual, dia juga yang menutup, dia juga yang lain. Jadi semuanya harus sentralnya ke dia. Tapi kalau kita memindahkan mental bisnis, artinya dia udah mulai mengedukasi ilmu dia dan juga membuat jaringan-jaringan agar di saat dia bukan cuma hanya murni di dapur ya, dia juga udah memanajemen bagaimana usaha dia bisa berkembang, mencari relasi-relasi dan juga dengan memanfaatkan digital dia menjual online. Jadi begitu ada permintaan besar, bukan dia lagi yang kerja, tapi udah ada edukasi ke baik keluarganya, tetangga dan lain juga membantu mensupport. Nah, kami kemarin kan di inkubator bisnis mendapat edukasi lah dari panitia dan narasumber kayak Pak Sugiri dan juga Ibu Humaira dan lain-lain, bahwa kalau udah nama pelaku usaha ini masuk ke dunia ekspor, ya kan? Yang nama ekspor bukan mesannya sekilo, 2 kilo atau 100 200 Pak, satu kontainer. Berarti kalau seandainya ada permintaan buyer tuh sampai satu kontainer, udah ndak mungkin dia lagi yang buat. Nah, itulah pemberdayaan sekitar masyarakat bahwa pelaku usaha ini memang kalau dia benar-benar mantap masuk ke dunia masuk sebagai dunia usaha, maka dia bukan untuk dia sendiri, tapi dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Mungkin itu Pak dari saya dengan teman-teman para pelaku UMKM. Alhamdulillah udah bersinergi walaupun belum kelihatan benang merahnya Pak ya dengan dinas, tapi kami para penggiat UMKM ini yang udah memang punya kesadaran tersendiri, kita juga membantu kawan-kawan Pak. Jadi memang yang dibutuhkan di koperasi itu adalah agar produk kita tuh terbeli, bukan kita butuh modal kasih modal. Karena kadang kalau emak-emak Pak kebanyakan rata-rata begitu dikasih modal cair duit langsung beda Pak. Yang tadinya mau beli tepung jadi mulai lari ke mall. Itu sih Dari Pak. tepung berubah, tepungnya jadi bedak gitu ya. Nah, tapi mindset itu udah mulai berubah Pak. Alhamdulillah pelan-pelan udah berubah bahwa mereka yang butuhkan adalah belilah produk kami. Itu ya sih. Oke, baik. Nah, kalau Pak Mustamar menanggapinya seperti apa, Pak? Ya betul, saya pikir itu benar Pak Udi bilang tuh. Saya pakai bahasa Pontianak ya gitu Pak Udi ya. Iya Pak. Boleh. Jadi Pak Kadang-kadang Udi, ya. saya pendapat Pak Udi itu, karena apa? Ada banyak paradigma mak-mak gitu ya tuh, UMKM kita itu masih belum berubah. Jadi Pak Udi lah yang terus mendorong nih. Siap. Karena komunitas Pak Udi ini yang mesti diperkuat sehingga ekonomi itu bisa tumbuh gitu ya. Karena apa? Ekonomi itu imponya bahwa 1% menguasai paling banyak 99%, 99% nguasai 1 gitu ya. Nah, ini mesti Pak Udi balik nih dengan kawan-kawan ya supaya bisa bergeliat lah ekonomi. Apalagi tadi Covid dah berlalu lama ya, saya pikir tuh dengan digitalisasi saya pikir itu bisa solusi alternatif terbaik ya, karena pasar itu menjadi lebih luas, seluruh dunia menjadi pasarnya ya. Saya pikir itu Pak Andre. Ya, baik. Nah, mungkin terakhir Pak Resmi, apa yang ingin disampaikan nih Pak? Baik Bang Andre, Pak Bang Rudi dan Bang Mustamar. Jadi dalam rangka memperingati Hari Koperasi yang ke-75 besok tanggal 12 Juli, tentu harapan kami selaku pembina koperasi dan UMKM di Kalimantan Barat, koperasi dapat semakin mandiri
berdaya saing dan mampu bertumbuh dan berkembang sehingga dapat mensejahterakan anggota dan dapat berperan sebagai salah satu pelaku perekonomian nasional. Dan juga untuk UMKM tentunya kita berharap juga walaupun hari UMKM nanti tanggal 12 Agustus ya. Jadi ada harinya tersendiri nih Bang Andre. Mari bersinergi dengan koperasi, kemudian juga berkolaborasi dan sesuai dengan tagline dari Hari Koperasi yang ke-75 ini, ayo berkoperasi. Jadi tidak mesti membentuk koperasi baru bagi pelaku UMKM, bergabung dengan koperasi yang sudah ada dengan melihat kemanfaatannya tentu juga tentu lebih baik karena itu tadi salah satu program pemerintah dalam LPDB khususnya dalam menyalurkan bantuannya ataupun pinjamannya adalah melalui koperasi. Demikian Bang Andre. Baik, terima kasih Pak Resmi Guno. Dan mungkin Bang Rudi ada yang ingin disampaikan terkait dengan Hari Koperasi? Untuk Hari Koperasi ya mungkin saya tadi balik tadi tagline saya the power of Sehe, Pak. Jadi saya juga karena ini bahasanya untuk Kalimantan Barat, jadi saya bilang berkolaborasi dengan koperasi itu memang kami akan mensupport Pak. Jadi kita memang membalikkan lagi mental kita tuh bahwa Kalimantan Barat tuh enggak ketinggalan dengan adanya kemarin menangnya Jidan di Inakrab, bahwa itu menjadi kesadaran kita dan juga saya dan teman-teman bahwa sebenarnya kalau seandainya mereka jauh dari informasi dari pemerintah maka mereka yang ketinggalan Pak. Jadi dengan adanya gerakan koperasi saya sangat mengapresiasi sekali. Mudah-mudahan juga koperasi juga menjadi penyeimbang dan juga menjadi media untuk agar bela beli produk lokal itu menjadi kuat, dan juga siapapun yang ada bersama-sama dengan koperasi itu benar-benar bukan mental itu cari bantuan modal. Misalnya ada ada kesempatan KUR itu pun juga saya harapkan mungkin KUR itu lebih menyasar kepada membeli produk para pelaku UMKM. Jadi dengan adanya membeli produk itu artinya akan terjadi perputaran modal usaha dari mereka. Tapi kalau tadi kata Pak Zam tadi, kalau dikasih duit nih 2 juta. Nah, saya enggak yakin Pak kalau itu jadi tepung, Pak. Mungkin itu. Jadi semangat dari kami gerakan UMKM itu, Pak. Saya kebetulan di Ketapang, Bapak bisa nanti dicek, saya di Ketapang itu alhamdulillah dengan Facebook Bang Rudi R3 itu di Dinas Perindustrian juga udah tahu bahwa saya itu sama kawan-kawan di sini kita menyadarkan teman-teman untuk setelah pandemik saatnya kita muncul menjadi wirausaha yang mungkin akan membawa nama daerah dan juga Kalimantan Barat keluar dan membawa nama baik nama daerah kita. Mungkin itu Pak dari saya. Semangat kami masih tidak pernah padam Pak. Tidak pernah padam, tinggal jalurnya ya kita coba pelan-pelan mencari benang merahnya. Terima kasih Pak dari saya dari Ketapang, Bang Rudi R3. Baik, terima kasih Bang Rudi untuk apa yang disampaikan terkait dengan Hari Koperasi juga. Dan mungkin terakhir Pak Mustamar, apa yang ingin disampaikan Pak? Baik, terima kasih Bang Andre ya. Tentu ekspektasi kita sama semuanya, Pak Resmi tadi, Bang Rudi dan semua pelaku UMKM kita, bagaimana kita terus berkiprah membawa ke UMKM kita makin maju, makin berkembang ya, supaya bisa memberikan manfaat positif terhadap peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat secara umum yang memang menjadi harapan semua kita ya. Lewat koperasi lah satu-satu alternatif, karena lewat PT, lewat CP, lewat firma NPPD dan sebagainya itu makin jauh pada kapitalistik. Oleh karena itu buat ekonomi kebersamaan, ekonomi kekeluargaan, ekonomi kerakyatan ini lewat koperasi semakin maju, berkembang lagi ke depan. Selamat Hari Koperasi. Selamat pokoknya ya untuk Hari Koperasi. Baik, dan tentunya pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam Dialog Lintas Pontianak Pagi. Sudah bersama kami ada Pak Mustamar selaku Ketua Deko Pinwil Kalimantan Barat dan juga Pak Resmi Guno selaku Kabid Perizinan dan Kelembagaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, serta Bang Rudi ya selaku pelaku UMKM R3 ya Bang ya.
Ya. Oke, baik. Dan juga tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami dan sehat selalu untuk Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, izin foto bang, izin foto. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.